Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Daulia. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama di slide pertama PowerPoint yang ditampilkan, yaitu pendahuluan. Jadi intinya itu komunikasi dalam konseling ini memiliki beberapa ciri penting atau utama. Yang pertama itu konselor itu harus bisa mendengarkan kliennya itu dengan sepenuh hati, penuh dengan perhatian dan empati. Ini tuh nunjukin kalau konselor ini mau mendengarkan dan memahami pengalaman klien. Kemudian komunikasi dalam konseling ini harus bersifat non-direktif. Artinya itu konselor itu lebih fokus memberi dukungan agar konseling ini dapat menyelesaikan masalahnya itu sendiri tanpa harus menjadi ketergantungan kepada konselornya. Kemudian teknik komunikasi seperti refleksi, penjelasan, dan umpan balik ini digunakan untuk membangun komunikasi yang lebih efektif. Konselor juga perlu memperhatikan komunikasi verbal dan non-verbal seperti bahasa tubuh, ekspresi atau raut wajah seperti pandangan dua bola mata kita, kemudian senyum, garis pada dahi, kemudian tinggi rendahnya suara nada kita saat berbicara, karena ini semua itu memberikan sinyal kuat bahwa mereka peduli dan ingin memahami kliennya. Slide yang selanjutnya ada ringkasan teori. Jadi intinya itu bimbingan dan konseling ini berasal dari bahasa Inggris guidance dan counseling, yang artinya itu memiliki makna seperti mengarahkan, mengelola, menyetir, dan memandu. Menurut Rahmanata Wijaya, bimbingan adalah proses memberikan bantuan pada seseorang secara terus-menerus agar si orang itu dapat memahami dirinya sendiri dan bertindak dengan tepat sesuai dengan tuntutan dan situasi di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan secara umum. Kemudian slide selanjutnya, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses di mana seorang konselor membantu kliennya secara langsung atau tatap muka atau dengan komunikasi lainnya, yang tujuannya itu untuk membantu kliennya memahami atau mengenali dirinya sendiri, kemudian membantu mengembangkan kemampuannya, bakat serta minatnya, serta membantu mengatasi masalah yang sedang dialami, kemudian masalah pribadi, sosial, akademik, hingga karir. Ini tuh bertujuan untuk mencapai kesejahteraan mental dan hasil yang optimal. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sahla Ainunida. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sebelumnya teman saya sudah paparkan. Pengertian dari komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Devito berpendapat bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di antara dua orang yang telah memiliki hubungan yang jelas yang terhubungkan dengan beberapa cara. Jadi, jenis komunikasi ini jenis komunikasi antara dua orang, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa komunikasi dalam tiga orang juga termasuk dalam jenis komunikasi ini. Contohnya seperti percakapan antara kakak dan adik, dialog guru dengan salah satu muridnya, atau orang tua dengan anaknya. Di sini kami mengangkat contoh kasus dari komunikasi interpersonal. Contoh kasusnya yaitu ada seorang mahasiswa berinisial W semester 2 datang ke bagian tata usaha dengan memohon untuk diizinkan mengikuti ujian. Mahasiswa tersebut terkena sanksi tidak boleh mengikuti ujian dikarenakan belum melakukan pembayaran uang kuliah. Kemudian kasus ini didiskusikan dengan wakil dekan 2 dan diberikan izin mengikuti ujian dengan membuat surat perjanjian. Perlu ditanyakan adalah mengapa mahasiswa W tidak membayar uang kuliah semester 2 setelah diberikan izin mengikuti ujian, apakah orang tuanya akan dipanggil? Lalu, siapa yang paling berperan dalam pemilihan jurusan mahasiswa W? Yang perlu ditanyakan adalah data keluarga
dan pekerjaan ayah dan ibu, pendidikan kakaknya, dan bagaimana keadaan ekonomi keluarganya. Perkenalkan, saya Tiana Amalia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang contoh kasus lanjutannya. Keluarga W mempunyai ekonomi yang cukup, tapi mahasiswa W tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan di awal masuk fakultas kedokteran, sehingga perekonomian keluarganya jadi sangat terganggu. Masalah yang dialami mahasiswa, masalah perekonomian. Kekuatan yang ada pada mahasiswa, keinginan mahasiswa yang sangat tinggi untuk tetap mengikuti ujian dengan harapan prestasi akademik tidak terganggu dengan masalah yang sedang dihadapinya. Jenis bantuan yang diberikan, yang pertama, menyarankan untuk mahasiswa mencari dana bantuan bisa berupa beasiswa yang disediakan pemerintah daerah maupun pusat agar kegiatannya tidak terganggu. Yang kedua, memberikan motivasi agar mahasiswa terus belajar. Solusi yang dapat diberikan, yang pertama, kasus W harus menceritakan ke dosen pembimbing dan akademiknya agar tetap memantau sehingga W tetap bisa kuliah dan menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu. Yang kedua, membantu mencarikan beasiswa. Saran yang diberikan untuk kasus di atas yaitu yang pertama, pembimbing akademik memantau W dengan teratur dan sistematis agar W dapat mengikuti perkuliahan sehingga selesai perkuliahan dokternya. Yang kedua, dosen pembimbing harus memantau kemajuan akademik setiap mahasiswa bimbingannya agar tidak terulang kejadian yang sama. Yang ketiga, para pemangku kebijakan boleh memikirkan jika terdapat kejadian yang sama. Misalnya, beasiswa bagi mahasiswa yang mengalami perekonomian dan Kesimpulan dari materi yang kami paparkan adalah komunikasi dalam konseling merupakan suatu proses penyampaian atau pemindahan informasi, pikiran, dan sikap antara konselor dan konseli terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi di antara kedua belah pihak. Cukup sekian dari saya, terima kasih.